Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minamihil ghamirah wa ayatihil mutakatsirah. Wassalatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala anjumi jahirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh yang insyaallah kesemuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alimil ulama, para asatid wal asatidah. Juga ada di sini saya punya sahabat lama nih, udah lama nggak berjumpa. Mungkin selama putri saya lulus ya dari sekolah, udah terakhir itu nggak jumpa lagi. Di sini ada Ustadzun Al-Mahbub, Ustadz Abdul Salam. Beliau kawan saya, kawan lama ya, beliau mengajar di MTS 21 beliau. Dua-duanya putri saya muridnya beliau. Dulu saya sering jumpa dan saya juga ngisi kajian di MTS 21 pada waktu itu. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para pengurus Masjid Jami Khairul Anam, terkhusus Bapak Ketua DKM dan segenap para jajarannya. Insyaallah kesemuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga senantiasa panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, jamaah ummahat, insyaallah semuanya juga dalam rahmatnya Allah sehat selalu dan senantiasa dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat siha wal afiyah, serta nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah berkat karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan barokah, ridho hidayah wal inayahnya Allah, kita dapat bersama-sama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya mendapatkan keridhaan Allah di dunia wal akhirah. Shalawat dan iring salam semoga selalu tercurah limpah dan senantiasa kita hadiahkan, kita sanjungkan keharibaan junjungan alam
habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sholawat salam kita haturkan kepada segenap keluarganya baginda Nabi, para sahabat, kerabat, dan juga para pengikutnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita sekalian tergolong dalam golongan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah di dalam mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Dan juga mohon maaf tidak lupa, saya punya adik, abahnya beliau dulu sahabat saya, yaitu Al Habib Zaidan bin Soleh Al-Atos. Ayahnya beliau dulu adalah sahabat karib saya almarhum. Semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan almarhum senantiasa ditempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala dan berkumpul dengan datuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kehidupan kita di alam dunia ini banyak sekali melalaikan kita. Glamornya dunia, tipu dayanya dunia, itu banyak sekali kita lalai, lupa akan diri kita sesungguhnya. Banyak sekali di antara umat Islam, saudara-saudara kita, jangankan yang jauh, bahkan mungkin yang dekat pun, tatkala tarhim berkumandang di masjid atau di musola, mendengar kumandang azan pun mendengar, kumandang iqomah pun mendengar, tapi disitulah kadang-kadang berat kaki untuk melangkah. Dan alhamdulillah kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Baitullahnya, untuk datang ke rumahnya, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semuanya di pagi hari ini kita dapat bersama-sama kumpul, melangkahkan kedua belah kaki kita dari rumah kemari untuk ibadah sholat subuh berjamaah, yang mana sungguh sangat luar biasa, saudara. Pahala ibadah sholat subuh sangat-sangat luar biasa. Di dalam sebuah hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kata baginda Nabi, salah satu nafar, ada 3 golongan manusia. Kita ngambil 3 aja. Mudah-mudahan yang 3 ini diantara salah satunya kita. Ya, diantara salah satu dari yang 3 golongan. Nggak tahu kita golongan itu berapa ribu atau berapa juta satu golongan. Mudah-mudahan diantaranya adalah kita yang hadir di masjid ini. Kata baginda Nabi, salah satu nafarin yudiluhumullah tahta dhil arsy yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 3 golongan manusia, ada 3 kelompok manusia yang kelak di yaumil kiamah akan mendapatkan naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di yaumil kiamah itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Tidak ada lagi pembelaan kecuali pembelaan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan manusia yang kelak di akhirat mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjalan dinaungi oleh arasnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita di sini ada salah satunya. Yang mana kata baginda Nabi, yang akan mendapatkan naungannya Allah, kelak di akhirat dinaungi oleh arasnya Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu semua manusia, semua umat manusia dalam kesusahan, semua umat manusia dalam ketakutan. Gimana tidak takut, saudara? Pada waktu itu digiring semuanya umat manusia. Bahkan di dalam sebuah riwayat, matahari dengan begitu dekatnya, tidak ada lagi di situ yang memberikan air, tidak ada lagi di situ yang memberikan naungan kepada kita. Tidak ada lagi yang menolong yang jatuh, tidak ada yang ditolong.
Mungkin waktu di dunia kalau kita berjalan dengan saudara-saudara kita di satu barisan, ada saudara kita yang jatuh, bisa saja kita bangunkan, bisa saja kita tolong, tapi kelak di akhirat tidak akan bisa kita seperti itu. Kita udah nafsi-nafsi, semua dalam ketakutan, semua dalam merasakan ngeri pada waktu itu. Karena disitulah umat manusia akan menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diadili tentang apa yang telah diperbuat di muka bumi ini. Mungkin kalau di dunia kita bisa saja dibelain, ada lawyer, ada pengacara, berbagai macam pengacara banyak sekali kita sewa, bisa saja kalau di dunia. Di akhirat kelak tidak ada. Tidak itu istri kita, tidak itu putra kita, tidak itu kakak kita, tidak itu orang tua kita, semuanya di situ nafsi-nafsi. Tidak itu sahabat-sahabat kita. 3 golongan saja pada hari ini kita bahas. Ada 3 golongan manusia yang telah mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan di bawah arasnya Allah. Kalau seseorang sudah berjalan dalam naungan Allah, berarti itu orang-orang yang beruntung. Yang mana kata baginda Rasul, golongan yang pertama yang insyaallah ta'ala akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kata baginda Nabi, al-mutawadhi'u bil makari. Golongan yang pertama adalah orang yang berwudu di saat sangat-sangat dingin, di saat cuaca musim dingin, di saat dia sakit, di saat tidak sehat, dia tetap mengambil air wudu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit tidak jadi alasan untuk dia ibadah. Dingin tidak jadi alasan untuk seseorang yang taat kepada Allah untuk melaksanakan ibadah. Diambilnya air wudu dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas dia menjalankan ibadah kepada Allah. Inilah golongan yang pertama yang akan insyaallah ta'ala mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh baginda. Kita kadang-kadang meriang sedikit aja alasannya banyak. Mustolat kagak jadi, kenapa? Masuk angin, ngambil air wudu, merinding-merinding, nggak jadi mustolat. Apalagi laki-laki tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Kita kaum bapak tidak ada alasan untuk tidak sholat. Kalau kaum ibu ada alasan untuk tidak sholat. Ada tamu 1 bulan 1 kali, kaum perempuan ada alasan untuk tidak sholat. Apa? Datang bulan mereka. Kalau kita kaum bapak, kaum laki-laki tidak ada alasan untuk tidak sholat. Dan bahkan di dalam satu kitab dijelaskan, barang siapa seseorang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, tanpa alasan, tanpa uzur. Uzur di sini adalah uzur syar'i. Uzur syar'i itu uzur yang dimaafkan oleh hukum syarak. Seperti apa? Ketinggalan sholat karena tidur. Tidur dari pagi jam 9, bangun jam 9 pagi, umpamanya tidur hari Senin, bangun hari Selasa, nggak bangun-bangun. Ada yang begitu? Ada tidak yang begitu? Nggak ada di sini ya. Saya menemukan ada apa yang begitu. Saya punya jamaah ini luar biasa. Tidur di hari Rebo, bangun-bangun hari apa? Hari Jumat pagi. Subhanallah. Ini tidur apa mati sih belum? Ada saya punya jamaah di satu tempat ya, memang tadinya anak-anak begitu lah. Ya. Ada yang sebagian anak pang itu, alhamdulillah sekarang sudah taklim sama saya ya, lumayan banyak juga dan udah rapi ya, udah rapi, rambutnya juga sudah rapi ya. Ada dari kelompok Jawara Bekasi, alhamdulillah pada ikut juga jamaah dengan saya.
Ini ada yang tidur yang panjang, Pak. Mau nyamain Ashabul Kahfi katanya nggak bisa ya. Gitu. Tidak bisa kalau kita menyamakan Ashabul Kahfi itu kehendak Allah. Ini tidur sengaja, ini tidur ada uzur sholat bagi laki-laki tidur seperti itu. Tapi tidak disengaja, bukan disengaja karena dia minum obat, bukan disengaja karena sesuatu, bukan. Tiba-tiba dia blak tidur, bangun-bangun dia tidur hari Senin, bangun-bangun hari Selasa. Nah yang ketinggalan sholat-sholatnya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan oleh Allah karena tidak disengaja dan tidak ada yang bangunin. Tidak ada yang bangunin. Kalau ada yang bangunin dia tidak mau bangun, udah bangun dia tidur lagi, nah itu dosa. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadisnya dijelaskan, barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka Allah catatkan namanya di pintu-pintu neraka. La budalahu dakhalan nar, kata Nabi. Tidak boleh tidak orang itu harus masuk ke dalam api neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan sholat. Sebanyak apapun amal kita, sedekah kita banyak, puasa kita, haji bolak-balik, sampai orang Mekah bingung, nongol dia lagi ke Mekah. Saking seringnya ibadah haji, sholatnya kagak. Ya, tidak ada gunanya. Ibadah-ibadah yang lain tidak ada gunanya kalau kita tidak menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Sholat ini tiangnya agama. Ibarat di manusia adalah kepalanya. Orang kalau diamputasi tangan masih tetap hidup, diamputasi kaki masih tetap hidup. Coba amputasi kepala, pasti mati. Orang yang nggak ada kepalanya hantu namanya. Jadi orang yang nggak sholat hantu itu. Ya. Jadi diutamakan sholat. Itu uzur sholat boleh. Ya, diperbolehkan menurut hukum syara kalau tidak disengaja ketidurnya. Kalau disengaja diniatin, oh saya mau tidur hari Senin, mudah-mudahan saya bangun hari Rebo, nah itu udah diniatin, dosa hukumnya. Tidak bisa seperti itu, bukan jadi alasan. Mengambil air wudhu seperti tadi wudhu gitu, apalagi sekarang ada rasa dingin sedikit, apalagi masjid itu penuh dengan AC, subhanallah. Ya kalau tempat saya bukan AC, ya adanya kipas yang pada kencang-kencang. Makanya masuk ke sini saya ketemu Ustaz Abdul Salam, waduh dingin banget saja, luar biasa. Saya kalau ngasih kajian subuh kenanya AC semuanya, padahal saya orang yang pernah ber-AC. Ya. Jadi begitu saudara. Yang pertama, orang yang kelak mendapatkan naungan Allah, orang yang selalu berdoa. Ada di dalam satu riwayat baginda Rasulullah SAW lagi berkumpul dengan Sayyidina Bilal ibn Rabah. Baginda Nabi bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, amalan apa yang kau amalkan sehingga aku dengar suara teropakmu berbunyi di surga? Bilal masih hidup, tapi suara terompahnya sudah bunyi di surga. Kira-kira kita ada nggak yang begitu? Kita masih hidup, sendal kita udah bunyi-bunyi di surga. Buru-buru sendalnya kita nyanyi walau alam sawab. Sayyidina Bilal jawab kepada baginda Nabi, tidak banyak ya Rasulullah, amal yang aku amalkan hanya saja aku selalu menjaga wudhu. Nah, faedah menjaga wudhu, subhanallah. Kita kemana-mana berwudhu dulu. Andaikan kita mati di dalam keadaan berwudhu, subhanallah, luar biasa. Insya Allah husnul khotimah. Jaga wudhu dari sekarang. Dan di antara orang yang kelak mendapatkan naungannya Allah adalah orang yang selalu menjaga wudhunya. Mau pergi ke sekolah, mau ngajar, dari rumah kita wudhu dulu. Mau tidur, ambil air wudhu. Ya, itu menjaga wudhu kita. Yang pertama, ini ilmu ya. Jadi kita kumpul itu di dalam satu kajian mesti ada yang harus dibawa. Yang kedua, kata baginda Rasul, yang kelak akan mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam, wal masihu ilal masajid kidulah, orang yang berjalan ke masjid di tengah kegelapan malam. Untuk apa?
untuk menunaikan sholat berjamaah. Jadi ini tadi bapak-bapak dari rumah kemari kan di waktu gelap. Di waktu gelap ini subuh isya itu waktu gelap. Antara isya dan subuh waktu gelap. Kalau maghrib masih terang-terang, masih agak siang-siang, masih agak sore-sore. Yang waktu gelap itu isya dan subuh. Barang siapa yang berjalan melangkahkan kedua belah kakinya di tengah kegelapan malam menuju masjid untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah, insya Allah Ta'ala kelak di yaumul qiyamah orang tersebut akan berjalan di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nih yang kedua nih kita masuk nih Pak. Kalau yang ke satu mungkin kita kadang-kadang lupa wudhu ya, mau tidur pulang dari mana-mana jangankan wudhu, cuci kaki, cuci tangan aja tidak. Dalam keadaan kotor langsung aja tidur. Makanya dalam tidurnya mimpinya mimpi salam terus. Mimpi diudak-udak setan, mimpi ketemu hantu, mimpi ketemu genderuwo, ya, mimpi dililit ular, udah macam-macam tuh kita. Karena apa? Mau tidur kita tidak wudhu dulu, jangan wudhu, cuci kaki, cuci tangan aja tidak. Berbersih-bersih aja tidak. Kotor dari luar. Nah, dari mulai sekarang kalau kita pulang dari mana-mana nyampe ke rumah cuci kaki, cuci tangan paling tidak. Kalau kita mau tidur, lebih bagusnya kita ambil air wudhu. Kalau kita mau tidur, salat sunnah 2 rakaat baru kita tidur. Itu yang diajarkan oleh sunnah bagi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang yang kedua yang berjalan di tengah kegelapan malam menuju masjid untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Jalan jam 2, jam 3 menuju masjid untuk sholat tahajud, untuk iktikaf di masjid, untuk bertadarus Al-Quran, dilanjutkan untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Inilah orang yang dipilih kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di akhirat tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongannya Allah. Tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Bahkan kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, la tajulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak kedua belah kaki si hamba, tidak akan bisa bergeming kedua belah kaki si hamba sebelum ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Terima kasih. Ada yang nganterin air, Pak. Bapak-bapak ada air ya? Alhamdulillah saya ada air juga, hangat ya. Alhamdulillah. Lagi dingin-dingin gini dikasihnya hangat. Alhamdulillah. Tapi belum bisa diminum, saya masih berdiri. Gak boleh minum sambil berdiri. Kata baginda Rasul, tidak akan bergerak kedua belah telapak kaki si hamba. Ini kita sekarang di sini macet, Klender kadang macet, Pondokopi macet, dimanapun DKI macet, Jabodetabek sampai Bogor, Bekasi itu macet, Bandung sampai kampung macet juga. Kita kadang-kadang kesal dengan macet. Kelak di akhirat, jauh-jauh hari sebelum kita ada, sebelum macet terjadi di Jakarta, baginda Rasulullah SAW telah bersabda di dalam hadisnya, kelak di yaumul qiyamah akan terjadi macet yang sungguh sangat luar biasa. Hamba-hamba Allah akan berdiri bagaikan patung, tidak akan bergerak, kakinya tidak bisa digerakkan. Mereka di dalam kesusahan, mereka di dalam kebingungan, mereka di dalam ketakutan. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana? Kata baginda Nabi, tidak akan bergerak kedua belah telapak kaki si hamba sebelum ditanyakan kepadanya tentang 4 hal. Jadi kelak di akhirat akan ditanya juga tentang 4 hal, kata baginda Nabi. Yang pertama, an-sababi fima ablah, akan ditanyakan kepada kita. Yang pertama, masa mudamu kau habiskan untuk apa? Masa muda kita, tentunya kita semua di sini pernah mengalami masa muda, Pak. Pernah tidak, Pak? Pernah muda tidak? Ibu-ibu pernah muda apa tidak? Enggak ujuk-ujuk tua. Begitu lahir jadi aki-aki? Enggak. Ya, begitu lahir jadi kaum metik? Enggak, tahu metik? Metik itu motor yang enggak ada giginya. Jadi kalau kita udah enggak ada gigi, metik juga. Ditanyakan kepada kita tentang apa? Yang pertama, masa muda kita. Ditanya.
dibuat apa masa muda gitu ya. Saya mah bisa bohong nanti Ustaz. Nggak bisa berbohong di hadapan Allah. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, al-yawma nahtimu ala afwahihim, pada hari itu ditutup, dikunci mulut kita, gagu semuanya. Di dunia bisa gelap, bisa bohong terus. Udah jelas dari pertama aja dibikin bohong. Lagi di pengadilan bohong lagi. Itu dunia tuh. Di akhirat tidak bisa. Nahtim, dikunci mulut kita oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, berbicaralah tangan-tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita yang ngomong kepada Allah tentang apa yang kita perbuat di alam dunia. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, bersaksi kaki-kaki kita kepada Allah. Kaki kita jadi saksi juga tentang apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Amal apa yang telah kita lakukan, perbuatan apa yang telah kita lakukan. Kelak di akhirat kaki kita juga akan bersaksi, tangan kita akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita perbuat di muka bumi ini. Hati-hati. Ini tangan ngomong nanti kepada Allah. Tangan, Pak. Ya di dunia di tangan nggak ngomong. Kalau tangan ngomong repot nanti. Kalau di dunia, di akhirat mulut kita dikunci, tangan yang berbicara, kaki bersaksi kepada Allah. Bima kanu yaksibun, tentang apa-apa yang telah kita lakukan di muka bumi ini, semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, masa muda kita juga ditanya sama Allah. An sababi bima wa an umrih bima abna, kata baginda Nabi. Tidak bergerak kedua belah tapak kaki si hamba sebelum ditanyakan yang kedua umur yang Allah berikan kepada kita berapa puluh tahun. Dipakai untuk apa umur kita, dihabiskan untuk apa umur kita. Dari mulai kita lahir ke alam dunia, dari mulai kita akil balik dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari mulai akil balik umur kita 70 tahun, maka akan dipertanyakanlah umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari detik per detik, dari menit per menit, dari jam, dari hari, dari minggu, bulan, tahun akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, umur kita akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan enak-enak saja kita hidup di dunia. Kadang-kadang kita sibuk mengurus untuk kebahagiaan dunia yang hanya sesaat, tapi kita tidak sibuk untuk mengurus urusan akhirat kita yang sungguh sangat kekal abadi. Akhirat ini kekal. Coba kalau kita perhatikan, Pak, yang udah masuk ke liang kubur ada nggak yang balik? Ada yang pulang nggak? Sayang istri saya masih muda, saya balik dulu. Nggak ada. Betah nggak betah di situ? Enak nggak enak di situ? Nikmat nggak nikmat di situ? Celaka atau tidak, tetap di situ. Tidak ada cerita yang balik lagi. Makanya kalau ada orang bilang si anu tuh mati balik lagi, nggak ada. Nggak ada seseorang yang sudah mati dia keluar jadi hantu, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang mati jadi hantu-hantu, tidak ada. Boro-boro dia jadi hantu menghadapi malaikat munkar nakir aja dia takut, dia kebingungan. Boro-boro dia bisa pergi ke sono kemari, tidak ada. Ya, kalau ada yang menyatakan jadi hantu itu tidak, itu bukan. Ya, itu jin, tipuan-tipuan setan. Ya. Itu yang kedua tuh. Ditanyakan umur kita. Wa an malih, yang ketiganya kata Nabi akan dipertanyakan juga, akan dimintai tanggung jawab juga kepada kita. Wa an malih min aina iktasabah wa fima anfaqah, harta yang kita peroleh, dengan cara apa kita memperoleh harta, dengan cara apa kita memperoleh uang, dengan cara apa kita memperoleh rezeki, itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, harta kita dari mana diperoleh, dengan cara apa kita memperoleh harta tersebut, akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Harta kita mungkin kita dapat dengan kerja keras kita, banting tulang, peras keringat dengan cara yang halal. Akan tetapi ditanya juga, kemana kan kau belanja hartamu? Dari diperoleh terus kemana belanjanya? Bukan belanja ke warung, bukan seperti itu. Artinya kita memperoleh harta nih, kita larikan kemana harta itu? Untuk apa? Untuk beramal baik, untuk bersedekah, untuk berinfak ke masjid, membantu syiar-syiar Islam, menyumbang untuk dana-dana pendidikan, untuk orang-orang jompo, untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin. Nah itu mungkin baik, itu sangat baik dan dianjurkan seperti itu. Nah, ini dapat duit dengan halal, larinya ke diskotik, larinya ke sini, larinya buat minuman keras, larinya buat maksiat. Nah itu yang akan minta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita halal dapatnya, tapi belanjanya yang haram, maka di situ kita juga tidak akan bisa bergerak. Tetap mematung di situ dan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Jadi kalau dapat harta dari Allah, harta yang apa? Yang halal dan thayyiban, sedekahkan. Karena yang dikubur ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, nih, agar kita jadi orang yang dermawan. Di dalam surat Al-Munafiqun dijelaskan, fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas sholihin. Jadi orang-orang yang ada di alam kubur, mereka semuanya berteriak-teriak menangis kepada Allah. Ya Allah, andaikan aku kau tangguhkan kematianku sesaat saja, dan aku bisa dikembalikan ke alam dunia sesaat saja. Izinkan aku kembali ke alam dunia sesaat saja. Ini kata orang-orang yang ada di kubur sekarang. Orang yang waktu di dunianya bakhil, orang yang waktu di dunianya pelit, ini semuanya minta kepada Allah untuk balik lagi ke dunia. Boro-boro bisa balik ke dunia, nggak bisa. Kata Allah, mau ngapain kamu minta balik ke dunia? Fasoddaqo, hamba akan bersedekah ya Allah. Akan hamba habiskan harta hamba, akan hamba jual rumah hamba untuk bersedekah, untuk bangun masjid, untuk bangun madrasah, untuk menyumbang anak-anak yatim, ngasih hadiah anak-anak yatim, ngasih hadiah kepada orang-orang fakir miskin, orang-orang yang jompo. Akan kuhabiskan hartaku ya Allah untuk berderma di jalanmu, agar aku tercatat orang-orang yang beramal soleh. Oh, nggak bisa kalau udah ada di alam kubur. Makanya sekarang masih hidup, mumpung masih hidup, jangan bakhil. Pagi-pagi ke masjid, ada kotak amal, bawa sekedar 5.000 atau 10.000 masukin. Buat kita tuh caranya. Kita punya uang 100.000 atau 1 juta, dimasukin ke kotak amal 5.000, itu duit kita 5.000. Tabungan kita cuma 5.000 untuk kelak dahar. Kita tidak tahu amal mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dalam sekarang, yuk mari yang mungkin rada sulit untuk mengeluarkan amal, mari dari sekarang. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran, kelak di akhirat. Ini orang-orang yang dikubur bukan kelak, ini orang yang dikubur saja udah dijelaskan seperti itu. Pengen balik lagi ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Untuk bersedekah. Kalau harta kita sedekahkan pagi hari, harta itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, berkahkanlah dia, kekalkanlah dia. Ya, nah itu. Mari dari sekarang bersedekah. Ini kira-kira nih di sini di masjid sini kalau Jumat pakai pakai kotak amal tidak? Pakai ya? Itu larinya cepat apa enggak? Oh, suruh begitu ya? Larinya kira-kira yang jalannya cepat apa pelan? Kadang-kadang nggak ada semenit dia udah nyampe ke belakang. Karena ada yang pura-pura pas bagian lewat begitu, pura-pura nunduk. Ada yang pura-pura tidur. Ada yang pura-pura istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gila dia udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Alhamdulillah gak jadi amal. Ya. Ini kadang-kadang kita kalau ngerokok kantong nih, saya mau tanya nih sama jamaah. Ya bapak-bapak dari rumah bawa duit 1 juta, ngumpul yang ratusan ribunya 50.000 sama 20.000 sama 10.000 nyampur di situ. Giliran yang masuk di situ datang. Pas ditarik yang merah, gambarnya Bung Karno. Kira-kira yang Bung Karno itu yang masuk apa masuk lagi ke kantong? Masuk kantong apa masuk amal? Kantong. Jujur aja. Nggak usah malu-malu. Ya, nggak usah malu-malu. Saya dulu kayaknya pernah ke sini. Entah itu ngisi Jumat atau saya kajian juga. Ya, nah, ingat ke sini. Nggak usah malu-malu. Nah kalau ditarik lagi 50.000, kira-kira masuk kantong apa masuk amal? Kantong lagi. Ibu-ibu jawab. Jujur oleh ibu-ibu. Ya, jujur. Masuk kantong kata ibu. Kata ibu-ibu lumayan buat beli kuota, buat main TikTok. Ini gitu ibu. Ya, alhamdulillah ibu-ibu sini mah enggak. Ya, enggak ada yang main TikTok. Di sono Bu, jauh di Australia. Nah kalau ditarik lagi ada 20.000. Kira-kira masuk kotak amal apa masuk kantong lagi tuh? Ini ada kotak, ada yang masuk kantong ini. Masing-masing nih. Nggak kompak nih ya. Masuk 20.000, masukin lagi ke kantong, lumayan buat beli bensin, BBM naik. Diangkat lagi 10.000, lumayan dapat seliter pertalite. Diangkat 5.000, lumayan ntar anak kita jajan buat beli somai. Diangkat celing 2.000, mana kucel, mana udah tempelan mulu. Kasihan berbuat masjid. Pas giliran habis Jumat itu dibuka begitu, ya Allah duitnya 2.000-an semua. Mana udah pada sobek-sobek, mau buat dikasih hadiah buat ustadz yang ngisi ceramah apa, ngisi khotbah Jumat. Tuh ustadz girang banget pulang ke rumahnya, amplopnya tebel. Pas nyampe rumah dibuka 2.000-an. Wah, kalau kata si ustadz itu kagak salah. Ya, dari mulai sekarang ya kita sedekah yang bagus-bagus. Kita amal yang bagus-bagus karena itu uang kita. Ada orang yang bilang harta nggak dibawa mati, justru harta itu dibawa mati. Mana yang dibawa mati itulah yang kita amalkan. Yang dibawa mati sama kita itu yang kita amalkan. Harta kita yang dibawa mati oleh kita itu yang kita dermakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan minta tanggung jawab kelak. Duit kita diperoleh dengan cara apa? Dari mana? Bagaimana caranya? Halal atau haram, nipu atau tidak, korupsi atau tidak, maka itu diminta tanggung jawab oleh Allah. Setelah dengan halal kita jawab kepada Allah, ya Allah saya dapat ini harta dengan halal, saya kuli, saya peras keringat banting tulang, saya mengajar di sekolah dengan jujur saya mengajar, inilah upahnya dengan halal dan thayyibah. Tapi Allah juga akan minta tanggung jawab, kemana kau belanjakan harta tersebut setelah kau peroleh dengan cara halal itu. Jadi gitu, masuk ke masjid tuh duit saya masuk ke masjid, ya Allah ngasih anak yatim juga, ngasih fakir miskin, ada gempa bumi kayak kemarin saudara kita di Cianjur, buru-buru kita bantu, kita salurkan melalui posko-posko yang memang itu terpercaya, yang memang itu amanah sampai ke sono, girang mereka karena penderitaan umat Islam ada penderitaan kita juga, penderitaan sebangsa, orang sebangsa. Bangsa kita Indonesia sama penderitaan kita juga. Penderitaan mereka yang ada di Cianjur sama penderitaan kita harusnya. Saudara-saudara kita yang di Cianjur yang hidup sekarang dalam pengungsian, dingin, lapar, kita juga harus merasakan seperti itu. Kalau kita merasakan seperti itu, akan terpancinglah kita untuk mempunyai kepekaan sosial. Kita bantu salurkan pada mereka sampai kepada mereka kira. Begitupun kita kelak pasti kita akan menerima bantuan dari orang di saat musibah datang karena kita tidak tahu. Oh enggak, kalender mah aman, ini kan tinggi. Oh Allah a'lam bishawab. Kalau Allah sudah berkehendak, Allah kasih gempa di sini sampai roboh semuanya, bagaimana? Mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Allah suruh buminya untuk bergoyang, hancur. Jangan bumi, kata Allah air laut naik.
nggak perlu minta bantuan. Allah ngerobohin bangunan, nggak perlu minta bantuan Satpol PP. Kemarin di Cianjur nggak ada 10 menit, nggak perlu minta bantuan Satpol PP, sebentar saja hancur semuanya, ambruk. Nggak perlu nyuruh Pak Lurah, Pak Camat hancurin, robohin, nggak perlu. Bagi Allah udah suruh buminya bergerak. Gunung disuruh juga sama Allah bersin ke gunung, keluarin lahar, ya, air laut muat ke atas. Tuh, jadi kita tidak ditutup kemungkinan kita juga akan menerima bantuan dari saudara-saudara kita. Yang jelas bantuan tahunan tuh ada yang banjir tahunan Jakarta, kelelep juga, ya itu. Dan yang terakhir, orang yang kelak di akhirat mendapatkan naungan dan berjalan di bawah arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Nih sambungannya dengan sedekah, ya, sambungannya dengan sedekah. Jadi jangan pelit, ya. Wa mut'imul ja'i, dan orang yang memberikan makan kepada orang yang orang yang lapar. Jadi kita mempunyai kelebihan harta, keluangan harta. Lihat kiri kanan kita. Kita jangan bangga umroh tiap bulan, haji tiap tahun. Bangga kita dengan pulang pergi ke Mekah tiap tahun, pulang pergi ke Mekah tiap bulan untuk menunaikan ibadah umroh. Akan tetapi di samping kiri kanan kita, anak yatim banyak yang merintih menahan lapar, fakir miskin banyak yang tidak makan. Kita bangga dengan ibadah kita bolak-balik ke tanah suci, tapi kiri kanan kita mereka dalam kesusahan kelaparan. Zalim hukumnya kita. Allah juga tidak suka dengan seperti itu. Karena wajibnya menunaikan ibadah haji itu 1 kali seumur hidup, itu yang wajib. Kesono-sononya udah sunnah. Perhatikan dulu saudara-saudara kita yang ada di lingkungan kita. Makanya jangan salah. Mungkin ada orang yang mencuri karena lapar, karena terpaksa. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang mungkin memang pekerjaannya maling, ya maling. Udah berdasi juga ya maling. Namanya kerjaannya maling. Ya, ada yang malingnya itu, mencurinya itu karena terpaksa. Perut, anak istri dalam kelaparan, si laki muter minjem sono sini, nggak ada yang ngasih. Adapun yang ngasih harus pakai bunga, harus pakai jaminan. Jangan, kita umat Islam jangan seperti itu. Kalau saudara kita pinjam, kasih pinjam, jangan pakai bunga-bungaan, haram hukumnya. Riba itu, orang yang makan harta riba bagaikan dia berzina dengan ibunya. Bagaikan dia berzina dengan ibunya orang yang memakan harta riba. Hati-hati. Bapak-bapak, saudara-saudara ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal yang insya Allah kelak di akhirat mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan, 3 kelompok manusia. Mudah-mudahan di antaranya salah satunya ada di diri kita. Kembali lagi, yang pertama, orang yang mengambil air wudhu di saat musim dingin yang sangat dingin, atau tatkala dia sakit dingin, tetap dia wudhu untuk menunaikan ibadah. Yang nomor kedua, orang yang berjalan menuju masjid di kegelapan malam, yakni menunaikan sholat isya atau sholat subuh untuk sholat berjamaah. Pahala sholat subuh luar biasa. 2 rakaat sebelum sholat subuh, tadi kita 2 rakaat sebelum iqamah, itu di hadapan Allah lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Kalau lebih bagus daripada dunia dan seisinya, ada nggak yang lebih bagus? Mobil kita bagus, tapi ini lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Mobil termasuknya dunia, rumah termasuknya dunia, tapi ini lebih bagus dari Allah, dikasih lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Itu yang 2 rakaat tadi. Habis sholat itu, ya, ini saya kasih tahu nih. Di 2 rakaat tadi, yang pertama, rakaat pertama baca surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua baca surat Ikhlas. Tadi itu sebelum qomah, ya, sebelum iqamah. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas. Habis itu jangan duduk bengong,
berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali sampai komat kan. Kalau habis adzan sampai komat, Ustaz salam ada 5 menit. Ada ya? Cukup itu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Habis itu berdoa, Allah kasihkan pahala ganjarannya itu lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Jadi begitu, 2 rakaat tadi sebelum subuh. Yang pertama, rakaat pertama baca surat Al-Kafirun. Yang rakaat kedua baca suratul Ikhlas. Kelar, assalamualaikum, baca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Sampai itu, kalau 5 menit sampai, paling 3 menit itu zikir itu. Karena sholat kita 2 rakaat nggak ada 5 menit. Ya, kita mah sholat paling ngebut. Assalamualaikum paling cepat kita mah sholat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 pokok hal ingat oleh kita. Yang pertama, wudhu. Yang kedua, berjalan menuju masjid di tengah kegelapan malam untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Yang ketiga, orang yang dermawan. Karena hati-hati, orang yang bakhil itu tidak masuk surga. Di surga tidak ada orang yang bakhil. Karena orang yang bakhil termasuk pendusta-pendusta agama. Allah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Ma'un, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, pada hafal suratnya. Hati-hati ya. Al-Fakir mungkin tidak bisa lama karena Al-Fakir juga udah izin sama Habib Seda pagi hari ini. Kebetulan Al-Fakir juga sama keluarga, sama istri dan sama putra mau melanjutkan perjalanan ke pesantren. Jadwal penjemukan saya punya anak di pesantren jadwalnya hari ini, dan jadwal penjemukan ke pesantren itu sangat terbatas waktunya. Jadi saya harus segera meluncur, dimulai dari jam 6. Ini jam 6 kurang 20 saya masih di sini. Sedangkan dibuka di sana jam 6. Ya tidak lama juga jenguknya. Ada anak saya, jadi saya mohon doa juga dari bapak-bapak jamaah sekalian, terutama dari para asatidz, Ustaz Salam, dari semuanya. Putra saya nih yang paling kecil yang di pesantren. Yang paling kecil berumur sekarang kelas 2 SD. Dari mulai awal SD-nya di pesantren Tahfidzul Quran. Ya, doanya dari bapak-bapak jamaah dan ibu-ibu agar putra saya diberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Qur'anul Karim, dijadikan tahfidz ya. Yang nomor pertama muridnya Ustaz Salam dulu di MTS-nya, alhamdulillah kuliah di UIN Salatiga, mengambil jurusan tafsir juga, tafsir Al-Qur'an di Fakultas Usuluddin. Bapaknya Ustadz, anaknya ikut-ikutan juga. Saya padahal nggak ngarahin. Putri saya Ustaz Salam saya nggak ngarahin dulu ya, tapi mereka pada ngambil agama masih gitu terserah ya. Kita orang tua hanya ngikutin di mana kemauannya dia, kita arahin. Alhamdulillah yang nomor kedua masih iman, yang nomor ketiga ikut baru kelas 6 MI. Insya Allah juga mudah-mudahan bisa diberikan kemudahan semuanya. Jadi mungkin kalau biasanya ada session tanya jawab, karena kebetulan berbenturannya dengan jadwal saya menjenguk putra saya, sedangkan jam 6 juga saya harus sudah sampai di lokasi. Jadi mohon maaf, mungkin pada perjumpaan ini tidak ada sesi tanya jawab. Kalau memang mau bertanya sama saya, boleh, ada nomor WA saya di Habib Sedan, bisa WA tentang bahasan-bahasan yang dibahas pada saat ini, untuk insya Allah nanti dijelaskan melalui telepon. Itu aja, mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan cucuran maghfirah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semuanya warga sini, jamaah masjid sini senantiasa diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah, yang halal dan thayyiban oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menafkahi keluarga, untuk beramal di jalan Allah, untuk berderma di jalan Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan-kemudahan
untuk mengamalkan apa-apa yang kita pelajari, yang apa yang kita taklim, apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu menjaga wudhu. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu melangkahkan kedua belah kaki kita menuju masjid untuk sholat berjamaah dimanapun kita berada, situasi bagaimanapun, agar kita selalu sholat berjamaah di masjid, melangkahkan kedua belah kaki ke masjid. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah atas rezeki yang Allah berikan kepada kita yang halalan, thayyiban, yang mubarakan. Mudah-mudahan bisa kita berderma di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang diterima dari Allah tidak bakhil, tidak pelit, tidak kikir. Ya, bisa kita berderma dengan saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, yang mereka membutuhkan uluran tangan kita, anak-anak yatim, orang-orang jompo, fakir miskin, ya, janda-janda tua. Mudah-mudahan kita bisa mengalokasikan rezeki kita untuk mereka dan membantu pembangunan syiar sarana dan prasarana Islam, yakni masjid, madrasah dan lain macam sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihuda waj'alna mimman yusarru fi ridha wa la tuwalina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asra wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ahliki dhalimina bidzalimin. Allahumma ahliki dhalimina bidzalimin wal hasidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'al akhira kalamina min ad-dunya ila intihai ajalina bi qaulin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi ta'abin wala masaqatin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana dhurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana dhurriyyatan shalihah. Allahumma ij'al auladana waladun shalih wa shalihah min ahlil ilmi wal khair wa la taj'al minal kasri wa ghair. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.